hati Tuhan singkapkan. Membawa setiap pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Ada banyak kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami seringkali menjadi batu sandungan buat orang lain. Bahkan di dalam hati kami seringkali kami marah. Seringkali kami mengecewakan orang lain, bahkan terlebih lagi mengecewakan hati Tuhan. Dalam pelayanan yang Tuhan sudah siapkan buat kami, seringkali kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami tidak bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Ampuni, sucikan kami Tuhan. Sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, kami tidak melakukan kewajiban dan hak kami dengan sungguh, dengan setia. Tuhan, ampuni, sucikan kami. Bahkan banyak hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan, ampuni dan sucikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah baik buat kami. Terima kasih Engkau rela mati buat kami, menebus setiap salah dan dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Engkau yang sudah membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Allah. Mari dengan penuh sukacita kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya,
untuk anugerahnya buat kita. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pendeta Sony Lamia STH akan membagikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi ini. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian, berikan Tuhan. Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan seluruh tubuh kita untuk boleh dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan.
firman Allah berkata kepada kita, Tuhan adalah terang kami dan keselamatan kami. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapa yang kekal, Allah yang adalah roh, yang bekerja dari abad yang lampau dan bekerja sampai pada saat ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih di hari perhentian ini. Tuhan menarik kami, kawanan domba gembala-Mu. Kami memerlukan terang sinar cahaya dari surga, dari kebenaran firman-Mu, yang kami harap pada pagi ini dapat disampaikan dengan secara jelas dan sederhana, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online, mereka boleh menangkap sesuatu pesan firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan hidup dan berkuasa untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang jahat ini. Berikanlah firman-Mu, karena kami sedia untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal, yang hidup, yang memberikan tuntunan, yang berjanji menyertai kami sampai pada akhirnya. Dalam namanya yang kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi waktu dia ngiring nyanyi, saya pikir ini anak berapa belas tahun, bagus juga dia ngiring sehingga tidak terlalu tersendat-sendat. Yang agak tersendat bikin hilang jalan tadi kata-kata yang terlambat, suci-suci. Itu saja yang boleh dikatakan ini satu persekutuan yang kira-kira tidak norak. Karena ibadah yang namanya baru, terus banyak kejanggalan terjadi. Wah, ini pertanda banyak orang janggal yang hadir. Kira-kira begitulah. Nah, saudara, saya ingin menceritakan hal yang kecil yang saya alami sejak tiba tanggal 29 kemarin. Jadi saya waktu melintasi tol itu pertama kali kan, terus saya lihat, wah, tol ini tidak sama dengan tol di Jawa. Tol di Jawa itu ramenya bukan main. Tol ini kok sepi ya? Karena itu malam, terus saya bayangkan begini, ada enggak orang ya berani malam-malam jalan sendiri di mobil, terus kalau bannya pecah di tengah jalan, mau dibilang saya ada di Wangmurer, atau saya wah, saya jadi bingung gimana ya. Terus kemarin sore saya ke Manado menghadiri seorang ulang tahun teman pendeta. Kemudian waktu habis makan, habis ikut ibadah, makan, terus mau pulang kira-kira mau jam 9. Terus saya bertanya begini, ikut tol? Jangan. Ikut tol enggak ya? Karena sudah ada pikiran kan tadi, kalau bisa bang gimana ya? Ini orang beriman kan, semestinya saya orang beriman loh, pendeta. Terus timbang-timbang masuk tol, jangan ya. Jadi sudah di antara penghujung mau jalan ke kiri atau lurus, akhirnya saya putuskan lewat jalan tol. Dengan pikiran, oh Tuhan janganlah pecah ban. Kalau pecah ban gimana? Mau telepon sama Chips, tolong dong. Tanya di daerah mana yang kita nggak bisa terangkan. Karena kiri kanan pohon. Nah saudara, perjalanan hidup kita sama. Banyak kali di dalam kehidupan orang percaya itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan, mempunyai kalkulasi-kalkulasi yang akhirnya membawa dia akan hidup mantapkah atau dia dalam keraguan. Mari kita membaca Alkitab yang sudah dipilihkan oleh hamba Tuhan di sini dan kesepakatan dari program gereja ini. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ayat 41, saya baca 41, jemaat membalasnya dengan 42. Kita berbalasan sampai ayat yang terakhir, ayat 47. Kisah Para Rasul 2, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka lakukan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, dari teks ayat yang kita baca ini adalah satu final ayat yang terakhir. Dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, konteks ayat ini berbicara tentang hari Pentakosta. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, di ayat-ayat pertama dikatakan Petrus itu di hadapan ribuan orang memberikan klarifikasi bahwa orang-orang ini yang mengalami suatu pencerahan, suatu perubahan, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa yang baru. Orang-orang yang tidak mengalami ini menuduh mereka itu mabuk anggur. Kemudian Petrus mengklarifikasi bahwa mereka pada pagi ini bukan mabuk anggur, tapi mereka kenyataan mengalami penuangan kuasa Roh Kudus yang membangkitkan jiwa yang lesu, yang membangkitkan perasaan mati dan membawa mereka kepada suatu harapan, kehidupan yang baru. Nah, pada ayat yang kita baca tadi di dalam ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu. Saudara, kata kunci dari ayat ini ada terletak pada kata perkataan. Perkataan di sini yang dimaksud oleh penulis Kisah Para Rasul Lukas adalah firman Allah. Firman Allah inilah yang membuat manusia, orang percaya, boleh hidup dan dia mengalami pertolongan di dalam pergumulan sehari-hari. Saya ulangi, dikatakan ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, satu hal spektakuler, tatkala ribuan orang ada di dalam keadaan kondisi lama, ada di dalam kehidupan ketidakmengertian hari ini dan hari yang akan datang, tatkala Roh Tuhan bekerja, membawa mereka kepada kesukaan ilahi, dan membuat mereka mengerti mengapa mereka hidup dan kepada siapa mereka percaya. Umat Kristen, orang percaya, kalau keluar dari hal ini, membuat mereka kebingungan dalam kehidupan sehari-hari, membuat mereka tidak mempunyai arah untuk apa dia hidup, dan fungsi apa dia hidup, dan bagaimana dia membawa hidup ini supaya orang lain boleh mengalami pengaruh dan dibawa kepada kehendak Tuhan, supaya mereka bertobat dari kehidupan yang salah, dari kehidupan yang lama. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah gereja masa kini, gereja di abad 21, mereka mempunyai bekal inikah atau tidak? Nah, saudara, menjadi pertanyaan, waktu seseorang menerima perkataan Rasul, menerima perkataan firman Allah, orang ini akan berjalan di dalam satu kekuatan baru hari lepas hari. Kalau seseorang dia keluar dari perkataan firman Tuhan, mengakibatkan dia mengalami frustrasi dan kebingungan hidup dalam sehari-hari. Sehingga tidak heran, saudara, di dalam kota kita mayoritas orang Kristen mestinya. Dan saya tinggal itu di belakang gereja di Perumnas itu. Kemudian saya kaget, pagi-pagi bahasa Arab keluar. Kemudian berapa menit kemudian lagu-lagu rohani. Sudah dia punya teologi tak bagus, terus dia menyampaikan renungan. Dan saya pikir, ini kalau berlangsung pagi-pagi, tiap pagi 4:30 barangkali itu, ini orang punya kondisi bagaimana ya? Bagaimana orang mau tidur, kemudian dibangunkan oleh suara speaker yang suaranya kacau. Isinya sepertinya bagus. Yang jadi pertanyaan, setiap orang yang mendengar dari dua speaker itu, apakah mereka mengalami kehidupan yang harmonis di dalam jiwa, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, atau mereka mengalami trouble, mereka mengalami banyak persoalan.
Saudara, saya percaya terlalu banyak orang dibuai oleh speaker-speaker itu dan tidak tahu arah itu mau kemana. Tidak tahu bagaimana mereka menjalankan misi kehidupan. Bagaimana mereka menjalankan misi gereja sesuai firman Allah sampaikan. Bagaimana mereka harus melakukan sesuatu sehingga pertumbuhan itu boleh terjadi dalam skup keluarga dulu. Paling tidak, kemudian di dalam jemaatnya dia menjadi penerobos untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kasih Allah yang kekal. Dan ini kalau disurvey, apakah itu terjadi secara benar atau bagaimana? Kenyataan waktu saya baru tiba di rumah itu, kemudian sore-sore ada orang berteriak begini, "Beku habis yo!" Beku habis. Apa itu? Nggak ada masalah, terus beku habis di jendela itu. Terus anak-anak yang ada tinggal di situ, orang ketakutan dong. Ma bapaknya nggak ada 3 anak. Dia bilang, nggak boleh mau ditakut. Dia yang mesti takut betul orang yang benar bagaimana dia mesti takut? Rasanya saya mau buka pintu, habis apa itu? Ini banyak orang-orang kurang ajar di dalam gereja. Itu tidak jauh-jauh saya kira jemaat di situ itu. Karena kalau orang Gorontalo takut dia teriak begitu. Karena apa? Ini mayoritas Kristen mau teriak mau apa dia? Kamu paling jago di Gorontalo, baku dapat dengan orang sangir yang nekat, habis kamu. Saya pikirkan begitu. Dan bagaimana saya mau harus bersumbangsi supaya kira-kira masyarakat ini terkoreksi lah. Masyarakat ini jadi tertib lah. Tapi saya pikir-pikir, saya cuma pendatang berapa hari di sini. Kalau saya bikin ribut di sini hanya karena negur orang kurang ajar, nanti akan heboh lagi. Apa-apaan tuh pendeta? Baru berapa hari di sini bikin heboh dia. Nah, kita yang tinggal tetap di kota ini, kita mau bermisi dan kita diperhadapkan oleh teror-teror seperti ini. Nah, itu teror yang nyata ya. Nah, masalahnya kalau teror yang halus, betul tidak? Teror yang halus lebih celaka sebenarnya loh. Satu dengan yang lain, kemudian dia menciptakan cerita, dia menceritakan gosip, dan akhirnya gereja terjebak kepada satu suasana yang membuat orang-orang itu tidak mempunyai satu keinsyafan berapa banyak orang yang sedang tersesat, berapa banyak orang yang sedang terhilang, yang arah jalannya menuju kepada kebinasaan. Saudara, saya terima satu WA, dia memajang satu orang teman SMA saya dulu yang tinggal di Jakarta, seorang yang mimpin seminar, seorang yang gagah, kemudian dia menjadi ketua kerukunan warga Bitung di Jakarta. Dia pasang fotonya, kemudian dia tanya begini, "Hey bro, apa baik? Apa semua keluarga baik?" Wah, saya baru sadar, ini orang ini, dia pakai foto teman, terus dia coba untuk menggiring saya untuk supaya saya ikut programnya. Terus dia bilang apa? Saya belum balas, dia bilang, "Puji syukur, Tuhan baik, dia baik bagi saya." Saya balas begitu, ramah lah ya. Kemudian dia bilang begini, "Sebenarnya saya ada info yang baik, karena saya dapat 3 jatah mobil untuk boleh dijual." Wah, saya langsung tahu ini orang ini mau nipu. Kemudian saya bilang begini, "Tahu tidak, usahamu ini akan mencelakakan kamu. Kamu akan dikutuk Tuhan karena engkau berdusta memakai nama orang lain punya foto. Kamu berhenti berdosa begini, atau kamu punya seisi keluarga akan ditampar, dikutuk Tuhan karena kelakuanmu yang berdosa." Dia langsung hapus itu apa? Dia tidak balas, dia langsung hapus itu foto. Terus saya bilang, "Sekarang kamu di mana?" Nah saudara, keadaan dunia kita itu ada semacam orang mengiming-iming sesuatu yang baik, tetapi dia membawa kita kepada kerusakan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya mau bersumbangsi kepada keadaan orang yang rata-rata begini? Jadi di dalam gereja bisa jadi loh, pebisnis itu memiliki konsep yang dia buat sendiri, dan dia kira dia sedang melayani gereja, dan dia kira dia sedang melayani Tuhan. Padahal ada terlalu banyak kekacauan di dalamnya, dan orang menganggap dia benar, orang menganggap dia jujur, orang menganggap dia baik. Dan berapa banyak kerusakan dari orang-orang seperti ini. Di Jakarta tidak kurang orang-orang yang bermewah-mewah dalam kehidupan, tetapi kenyataan integritas hidup mereka tidak menjadi berkat bagi jemaat setempat, tidak menjadi berkat besar bagi orang-orang sekitar. Dan akhirnya gereja dicemooh oleh lingkungan-lingkungan yang sekitarnya. Nah, ayat yang terakhir kita baca saudara,
kesimpulan dari orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan misi dan mengakibatkan pertumbuhan gereja. Berarti saudara, kalau kita bertanya, jadi bagaimana kita harus mulai? Saudara, saya percaya di dalam setiap kita ibadah, di dalam setiap kita hadir di dalam rumah Tuhan seperti ini, kita diawali dengan kalimat pemazmur tadi. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Artinya Tuhan itu mau selalu menolong kita. Tuhan itu selalu mau menciptakan di dalam hati dan pikiran kita bagaimana kita mesti bermisi, bagaimana kita mengembangkan gereja bertumbuh dan mengakibatkan kita mempunyai gairah yang indah untuk satu dengan yang lain, menyokong bagaimana pelayanan gereja ini jadi dan bagaimana supaya kita berkembang. Nah, kira-kira 6 bulan pertama sudah kita akan lewati lagi. Kemudian 6 bulan terakhir tahun 2021. Nah, saudara pernah bertanya tidak? Kalau di tahun 2022 mungkin tidak ya kita dapat tanah 1.500 meter kemudian mulai menggali fondasi? Saudara, jemaat di sini harus memikir begitu loh. Kalau jemaat ini berhenti kepada kesukaan hanya berkumpul dan tidak mempunyai keinginan hati untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain, menyampaikan kabar perdamaian kepada orang lain, maka gereja ini tidak banyak beda dengan gereja lain. Tidak banyak beda. Karena apa ya, kita datang semua rapi, semua seperti harmonis, dan jalan begitu aja lah. Kita jangan terlalu fanatik, begitu kan? Ada semacam orang bilang jangan terlalu fanatik, orang biasa-biasa Jo. Biasa-biasa Jo. Nanti biasa-biasa itu tak biasa berbuat salah dan dia kira dia sedang berbuat benar. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang pernah saya kenal di Bitung ini, kemudian di Jakarta. Kemudian saya bilang, waduh, kamu itu bikin kesalahan yang susah. Kamu itu kalau sampai kena stigma ini susah kamu lepas. Apalagi kalau orang mulai menyinggung, kamu kan gini, kamu kan begini, habislah. Nah, hidup kita saudara di dalam waktu yang singkat, di dalam waktu yang harus kita rebut, bagaimana supaya kita dapat bermisi, bagaimana supaya gereja ini memiliki dinamika, memiliki kedinamisan hidup sehingga membawa orang lain pada kenyataan seperti ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah. Saudara perhatikan ayat terakhir, dan mereka disukai semua orang. Saudara, ingat tidak kita kalau disukai oleh semua orang? Oh, ingat. Saya beli buah di orang Gorontalo di jalan 46 itu, terus sambil bercerita, kamu tinggal di mana? Kamu berjual di sini. Ya Pak, kok itu ke sini. Jadi gampang kita membangun komunikasi dan kita menggiring dia kepada satu hidup damai sejati yang pasti di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah memulai sesuatu dengan normal, dengan kejujuran, dengan kemurnian, tidak mungkin misi ini tidak akan sampai. Saya ulangi saudara, misi kita sebagai orang-orang yang akan memenangkan jiwa tidak mungkin tidak akan mencapai. Karena apa? Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya, firman itu kalau keluar dari mulutku dia tidak akan kembali sia-sia. Dan jadi setiap kita mengupayakan untuk manusia mengenal keadaannya yang berdosa, keadaannya yang rusak, dan kita menawarkan salib Kristus yang akan menyelesaikan itu, orang-orang tidak mungkin tidak akan bergerak. Orang-orang tidak mungkin akan mengabaikan apa yang kita sampaikan. Mereka bertanggung jawab. Mereka pasif atau mereka menolak, itu tanggung jawab mereka. Dan kita dengan sukacita pergi apabila kita sudah menyampaikan ini. Saudara, di Monas, saya pergi ke situ satu sore, kemudian orang jual apa itu? Es krim. Es krim yang lagunya beli dong, ada kan lagu instrumen, bukan beli dong kata-katanya. Kemudian saya dekati, saya beli, terus saya cerita, kamu kalau dagang begini berapa batang yang habis? Oh, kalau rame begini om, kalau kurang ya begini. Terus cuma berdua kan. Terus lah kira-kira sudah 3-5 menit pengantar, kemudian saya bilang begini ke dia, kamu tahu tidak kalau satu kali kamu mati, nanti kamu kemana jiwa? Dia baru agak serius dia lihat. Aduh, itu saya nggak tahu Pak. Kalau saya kasih tahu bagaimana? Oh boleh. Dia bilang begini, kita itu berdosa. Kita itu banyak mengalami penderitaan, kesusahan, kemiskinan karena kita pernah berdosa dan tidak pernah selesai itu dosa. Kamu tahu cara keluar dari dosa?
Nggak tahu. Kamu kan sudah ibadah. Kamu kan sudah jalankan 5 waktu. Padahal itu tidak menyelesaikan dosa. Kecuali engkau percaya kepada sesuatu yang pernah datang dari surga, kemudian datang ke bumi. Dan kamu tahu orang itu siapa? Nggak tahu. Kamu pernah dengar nama Tuhan Yesus Kristus? Oh pernah, yang itu tadi. Itu kan gereja Kristen. Nah, dialah yang menyelamatkan kamu. Kalau engkau terima dia, engkau berubah, diselamatkan. Saudara, dalam belasan menit saya bercerita, tidak ada orang yang datang beli loh. Wah, ini kesempatan ini. Itu laku tidak laku urusanmu dong. Urusan saya sampai dulu pesan ini. Kemudian saya kasih tahu, kalau sore ini kamu sadar kamu berdosa dan kamu buka hati untuk juru selamat itu, hari ini juga engkau berubah dan doamu didengar. Doamu didengar. Kamu mau tidak? Mau. Jadi orangnya suara jadi agak kecil. Nah kalau begitu kamu ikuti saya berdoa, kata-kata saya ya, setuju? Ya saya tidak terpaksa, mesti bisa setuju dong, ya kan? Kemudian saya bilang ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya berterima kasih masih hidup, tetapi saya sadar saya orang berdosa. Ampunilah dosa saya, masuklah dalam hati saya sekarang, selamatkan jiwa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hanya dalam berapa detik, kalimat-kalimat yang intinya dia sadar akan dosanya, dia sadar ada juru selamat yang akan menyelamatkan hidupnya, membawa hidupnya baru dan merubah arah bagaimana dia akan datang pada masa depan. Setelah saya berdoa, kemudian saya diam, terus saya tanya, terus jadi bagaimana? Terus dia bilang, sekarang saya jadi agak tenang. Dari sekian kali bercerita, menyampaikan Injil selalu begini. Saudara pernah pergi ke Carita? Saya pernah menginjili seorang penjual durian, orang Banten. Saya kasih buku, jadi cerita-cerita dulu. Bilang, Pak, saya ada buku ini. Bapak mau ini? Oh yuk, dia buka-buka. Oh, ini Pak, jurang ini yang membuat kita tidak bisa datang menyeberang ke sana. Tidak bisa kita ke surga ke sana. Kita berbuat baik, berbuat amal, bangun rumah ibadah, mantu orang miskin dan segala macam. Kita tidak bisa ke sana hanya begini Pak. Kecuali ada jembatannya. Saudara pernah lihat buku Damai dengan Allah kan? Di situ ada jurang, berdosa dan penyelesaian dosa, Yesus Kristus. Kemudian saya sampaikan begitu. Kalau kita datang kepada salib Kristus, kita dapat diampuni Pak. Bapak kan berdosa enggak? Hampir-hampir saya bilang, pernah pukul istri enggak? Pernah non-stop merokok enggak? Non-stop alkohol enggak? Enggak usah sampai di situ. Karena itu kalau korek-korek begitu orang enggak suka rupanya. Kemudian Bapak berdosa enggak? Cuma bilang gitu. Ya, saya berdosa itu. Nah kalau mau selesai gimana? Terus saya sambil lihat celaka ini kalau orang datang ini dari daerah Banten. Saudara tahu daerah Banten kan? Kemudian saya bicara dengan tenang. Kemudian Bapak ini saya kasih buku, pikir-pikirlah. Saya pikir kalau saya ajak berdoa ini barangkali heboh ini pantai ini sore-sore lagi. Kemudian saya langsung jalan. Sementara jalan sebagai manusia saya pikir jangan dia ikut nih. Bahaya kan? Kita ada kesadaran itu. Nah saudara bermisi, saya percaya kita secara pribadi, perlepas pribadi harus bisa bercerita kepada orang lain. Billy Graham pernah berkata begini, jika seseorang belum pernah atau tidak pernah dapat bercerita tentang karya salib Kristus kepada orang lain, impossible. Tidak mungkin dia dapat menyampaikan kepada puluhan orang, ratusan orang. Dan Billy Graham terkenal orang sudah menyampaikan Injil didengar oleh ratusan juta orang di dalam hidupnya sampai dia tua. Nah saudara, Tuhan minta kita secara sederhana. Apakah kita mau bermisi? Apakah kita mau gereja ini bertumbuh dan bertumbuh? Mungkin tidak akan mencapai 3.000 jiwa, tetapi setidaknya di dalam sebulan minimal ada 10 orang mulai mempertimbangkan. Itu GKRI itu orang-orangnya bagus itu. Lihat dia belum bicara so tenang DB, orang perasaan. Dorang mulut itu terjaga. Dorang kelakuan itu seimbang dan dorang punya ibadah. Nah banyak sekali jemaat di kota ini, saya percaya orang waktu lihat dia, kira-kira begitu. Apaan itu masa-masa gereja?
tetapi sehari-harinya di lingkungan kepada anggota keluarganya dia tidak beres. Tetapi setiap tampil pakai apa itu? Kain yang begini, terus sepertinya dia hebat. Dan inilah yang membuat gereja sulit sekali bertumbuh. Saya bertemu dengan anak-anak SMP Perigi Dolong di Kambahu. Kemudian mereka minta saya berkhotbah. Setelah cerita kemudian, tahu nggak? Kalau siapa tidak pilih Sabah, pendeta yang tidak dukung Pak Salon Sabah, dia dihentikan. Dia bilang, aduh, kalau itu begitu memang tidak gampang orang masuk. Karena apa? Kalau sudah bicara politik, orang berkeras hati menentang yang begini, orang akan ketendang. Jadi kalau orang urusan gereja, kalau memang yang salah, orang mau koreksi, ya mungkin dia bertahan. Tetapi dia akan kalah satu kali kalah. Tapi kalau politik tidak bisa begitu. Karena apa? Dia bisa kelihatan kalah. Tapi kalau namanya dari pusat sampai di provinsi, dorang-dorang semua, nganapi suara bagaimana keras, bagaimana bijak, bagaimana kata-kata indah, tidak mempan kalau ngana berhadapan dengan politik. Karena apa? Ya politik jalurnya begitu. Nah gereja lain. Nah saudara, akhirnya teman-teman itu pada bilang, iya ya, orang itu sudah mau dukung sama yang satu, anti sama yang sesatu. Tetapi akhirnya orang capek hati juga. Ujung-ujungnya yang jadi dorang-dorang bertembak pulang. Tadinya bermusuhan, orang sudah di pihak sini, orang sudah di sana. Setelah itu dorang bertembak pulang, orang menghadap. Jadi orang Kristen itu sulitnya di situ. Dia tak bisa menempatkan sesuatu yang stabil. Jadi kita boleh ada satu waktu menentang sesuatu. Tetapi kira-kira kalau itu tidak harus dipertahankan, ya kita lebih baik tahu begitu ya hidupnya. Coba tanya kepada orang-orang yang 50-an. Saya ingat waktu saya di kota ini di tahun 30, di umur 30-an, saya bilang lain ya. Pola berpikir itu lain, setelah 50 lain. Nah saudara, kita bagaimana? Adakah kita semakin usia kita bertambah, semakin bijak kita menyatakan sesuatu? Semakin bijak kita menempatkan diri di antara orang-orang yang tidak memiliki konsep yang utuh, tidak memiliki pemahaman bagaimana bermisi dan bagaimana gereja itu mesti bertumbuh. Bagaimana kita menggunakan uang kita, bagaimana kita menggunakan harta kita supaya pertumbuhan itu betul-betul terjadi seturut dengan maksud Tuhan, rencana Tuhan, dan gereja ini eksis. Kehadiran kita itu dirindukan oleh banyak orang. Sekali kita ada di antara orang-orang, orang-orang perlu dengar kita. Tanpa kita bersuara besar, orang-orang tahu dia beda dengan pendeta yang lain. Dia beda dengan jemaat yang lain. Jemaat yang lain kebanyakan sama. Kalau baku dapat sama, tapi yang satu ini beda. Nah saudara, di reform itu ya, saya kasih tahu. Saya mulai dengar itu pendeta Stephen Dong pertama kali itu di tahun 85. Waktu saya menghadiri kebaktian tahunan di Batu Malang tahun 85, awal Juli, saya mampir di Jakarta, kemudian saya baca itu iklan Stephen Dong akan bikin satu persekutuan, terus saya pergi ke sana. Saya minta saya punya kakak pergi ke GKI Bungur besar. Di GKI yang pendeta itu ranjang. Kemudian saya dengar Stephen Dong berkhotbah pertama kali di situ. Jadi waktu dia datang di Bitung, heran sekali tak pernah pergi. Ya memang masih anak-anak. Kemudian saya dengar orang ini berkhotbah. Di tengah-tengah dia khotbah, dia bilang begini, orang yang beriman setengah-setengah lebih celaka daripada orang yang tidak beriman. Saya ini sudah serahkan diri jadi hamba Tuhan waktu di Batu Malang, mau sekolah teologi, tapi saya sedang terikat kerja di Sorong. Terus bagaimana ya untuk masuk jadi hamba Tuhan? Saudara, saya masuk jadi sekolah teologi pertama kali itu di mana? Di Mawar Salon. Mawar Salon itu buka School of Ministry. Waktu itu Yakub Nahwai itu sangat mau didengar oleh orang, dan banyak gereja pergi 200 siswa kira-kira yang hadir di situ dari segala umur. Karena Stephen Dong belum bikin kelas di Jakarta pada waktu itu. Terus saya dengar pengajaran, saya lihat cara hidup orang, saya lihat cara mereka berkata-kata. Terus saya satu kali waktu reform ini buka secara resmi di sana. Waktu saya pergi tahun 89,
Tadi tahun 85 kan, 89 saya pergi. Secara tetap saya dengar. Jadi pada waktu gereja itu mulai pertama di bulan September saya hadir. Dengar bagaimana ibadah perdana dimulai. Nah, saya ingin kasih tahu saudara, salah satu rahasia gereja ini bertumbuh adalah perkataan yang apa sih Bentong katakan. You say, you pay. Apa yang kamu katakan, ya kamu lakukan. Jangan kita harap orang lain yang lakukan. Jangan kita harap kelompok lain yang lakukan. Dan sebenarnya terlalu banyak gereja di kota ini tidak memegang prinsip itu. Oh nanti coba, nanti kita suka sedoi, sudah jalan Jo, begitu. Dan akhirnya gereja itu sulit sekali maju. Karena apa? Orang-orang tidak mempunyai kesadaran untuk membawa orang lain, untuk melakukan misi. Tidak mau berperan secara konsisten. Bagaimana dana itu dikumpul, bagaimana harta kita harus berbagian untuk supaya pekerjaan Tuhan ini dijalankan. Saya heran lewat di sini nekat itu datang ke sini. Di Perumnas di sini begitu juga itu. Jadi saudara saya kasih tahu ya, kalau kita memiliki satu pemahaman yang seperti ini, membuat hidup kita tiap hari berpikir dan ingin melakukan misi, ingin supaya gereja ini bertumbuh, dan bagaimana memulai dari saya. Kita tidak bisa berharap kepada orang-orang yang sudah pendidikan teologi. Kita tidak bisa terlalu mengharapkan mereka lah yang harus berperan. Tidak. Kita sebagai orang Kristen awam, orang Kristen biasa, tetapi mempunyai keinsyafan, saya harus berperan dan saya harus melakukan sesuatu. Nah, Tuhan bekerja kepada semacam orang yang demikian. Ayat-ayat yang disampaikan oleh Petrus di dalam khotbahnya ini, di dalam ayat-ayat ini dikatakan orang-orang yang belum percaya itu ketakutan melihat gaya hidup murid-murid Tuhan ini. Nah, saya percaya di kota Bitung ini ada banyak orang Gorontalo mempunyai kerinduan bagaimana supaya mereka masuk gereja. Secara diam-diam mereka sudah muak dengan si Yahya Walu. Mereka sudah muak dengan si Uas. Mereka sudah muak dengan pembicara-pembicara yang provokator, yang hanya punya semangat berkelahi dan pengecut. Mereka merindukan ada orang Kristen yang merangkul sebanyak orang dan mau dididik. Saudara, di ayat pertama dikatakan mereka orang-orang yang menerima perkataan itu memberi, menerima, memberi. Jadi waktu kita melakukan misi, orang-orang itu mesti mempunyai respons menerima. Mereka harus memberi diri, artinya diri mereka takluk kepada ketentuan firman Allah, program daripada gereja, dan mereka hidup di dalamnya, dan mereka tahu mereka secara benar dan bertanggung jawab diarahkan kepada jalan Tuhan. Kalau gereja tidak mempunyai kemampuan ini, kalau gereja hanya mempunyai kemampuan organisatoris dan tidak memiliki kemampuan untuk menggembalakan dan untuk merangkul orang-orang lain, gereja itu mulai lepas daripada kasih karunia Allah. Dan saya harap GKRI adalah gereja yang betul-betul menghargai karunia Tuhan. Karena apa? Karena dengan menghargai karunia seperti ini, maka misi pertumbuhan gereja akan berlaku secara dinamis dan mengakibatkan gereja ini, kendati masih baru, orang-orang mulai perhitungkan gaya hidup orang yang mendengar firman Tuhan di dalam gereja ini. Mereka beda. Mereka beda. Mereka tahu menempatkan diri secara bijak, dan mereka tahu di dalam berusaha, di dalam berbisnis, mereka sangat fair. Mereka sangat santun di dalam banyak hal. Nah, saudara, kita bagaimana? Sebagai gereja yang sedang menuju kepada banyak tantangan, menuju kepada hal-hal yang barangkali akan mengacaukan pada masa yang akan datang. Apakah kita seorang atau bilangan kelompok orang-orang yang membawa perdamaian, membawa kepada kerukunan, membawa kepada kesatuan yang utuh, yang mengakibatkan sebagaimana firman Allah pada ayat 47. Sekali lagi saya tekankan, jikalau semakin banyak orang menyukai kita karena integritas kita, kita akan menjadi orang yang mungkin sekaligus ada orang yang anti kepada kita. Nah, orang-orang yang anti kepada kita adalah orang-orang yang memang benar-benar secara sadar
mau berseteru dengan Tuhan. Saya ulangi, orang-orang yang anti adalah orang-orang yang sadar mereka mau berseteru dengan Tuhan. Jikalau kita hidup sudah di dalam tangan Tuhan, kita hidup di dalam proses menjalankan apa maksud Tuhan, maka kita adalah bilangan orang-orang yang dinaungi. Saya ulangi, yang dinaungi oleh Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya, umatnya dipermainkan secara tidak fair, secara tidak benar, secara merusak oleh orang-orang lain. Saya menerima satu video, seorang pakai kain begini, kemudian dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingatkan kepada saudara-saudara saya, alhamdulillah kita masih hidup. Cuman saya ingin kasih tahu kepada 212, kalian pernah menzolimi orang yang bernama Ahok itu. Tapi ingat, di dalam pengadilan dia menyampaikan satu kalimat. Saya pastikan kalian yang menzolimi saya, kalian yang mau celakai saya, satu kali kelak Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa akan mempermalukan kalian satu demi satu. Seorang Islam itu bicara begitu, kemudian dia bilang, lebih baik kalian cepat-cepat datang minta maaf kepada orang itu. Nah saudara, kita memiliki benih ilahi. Saya ulangi, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah pernah dibenarkan, disucikan oleh Tuhan. Dan tidak boleh ada orang lain yang secara sadar mau mencelakakan kita. Karena apa? Tuhan yang membela orang seperti ini. Sama saudara, bermisi dan pertumbuhan gereja memerlukan orang yang mempunyai konsep ilahi, memerlukan seseorang yang penuh dengan firman Allah dan membawa dia kepada suatu hidup yang pasti bahwa dia melakukan sesuatu yang Tuhan suka, yang Tuhan mau. Dan orang-orang seperti ini, bilangan manusia seperti ini, tidak mungkin Tuhan tidak bela. Saya ulangi, tidak mungkin seseorang yang berjalan, berpegang dalam firman Tuhan, kemudian Tuhan abaikan dia. Tidak mungkin. Karena apa? Janji firman Tuhan berkata demikian. Umat pilihannya itu adalah orang yang dia kasihi. Nah saudara, bagaimana kita merespons supaya kasih itu tinggal tetap, supaya kasih itu bagi saudara-saudara yang mengikuti online, pikirkan ulang. Kalau engkau tidak datang dalam ibadah, apakah di dalam sehari-hari di rumahmu engkau itu memiliki berdoa secara tak henti-henti? Saudara, orang yang memiliki kemampuan untuk berdoa tatkala dia berjalan, berdoa tatkala dia bekerja, berdoa tatkala dia melakukan aktivitas apapun, artinya koneksi itu berlangsung secara tetap. Saya bicara kepada satu orang, saya bilang saya punya cici itu, tapi kakak itu dia kekurangan garam dengan kemudian pisang. Terus pendeta itu bilang begini, oh iya son, kalau orang seperti itu seperti hilang sinyal. Saya ketawa, dia bilang hilang sinyal, ya kan? Orang handphone kan turun di gedung begini beda dengan di situ. Jadi orang kalau hilang sinyal, kalau dia bicara apa-apa tiba-tiba putus, tidak nyambung. Wah, saya datang ke sini itu memang banyak mendampingi saudara saya itu, karena saya pikir siapa tahu dengan saya punya ketenangan, siapa tahu dengan saya punya ketegasan, mengoreksi dia untuk supaya dia stabil. Ternyata tidak, saudara. Karena apa? Ini masalah sesuatu yang terjadi di otak. Dia sudah pernah kekurangan garam, sudah pernah kekurangan makan pisang ambon, dan akhirnya membawa dia kepada hal-hal yang dalam tanda kutip, waduh, ternyata capek ini. Teologi tidak bisa menyelesaikan ini, mesti psikologi. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus rajin baca Alkitab, tapi kita juga harus mengetahui pengetahuan umum. Jangan sampai kita tidak tahu ini program wali kota ini apa, dan kira-kira dia punya benar apa, dia punya salah apa, kita mesti tahu. Dan kita boleh bersumbangsi. Jangan mana-mana aja pada orang yang bikin. Wah, kita orang Kristen tidak bisa begitu ya. Kita orang Kristen harus proaktif. Bagaimana dengan kesungguhan, dengan satu kesadaran bahwa ini yang baik, kita mesti bersuara. Kita harus cari jalurnya. Dan tidak boleh dia menjalankan semaunya begitu. Tidak boleh loh, kuntua begini, camat begini, tidak boleh. Saudara, saya di Jakarta, di Facebook saya agak aktif koreksi hal-hal yang yang tidak benar. Kemudian seorang dari Bitung ini ancam saya, tunggu kan kalau habis lebaran
FPI serang anak di Jakarta. Kalau dia bilang, kita tunggu Petamburan dengan tempat kita dekat, carilah kita. Jadi beberapa teman di sini kurang ajarnya minta ampun. Dia kira kalau dia diberhasil getah, orang langsung basah kuyup. Nah, Sodi bukan mental seperti itu. Kita orang Kristen tidak bisa digertak oleh begitu. Dia mau keluar badi, kamu punya badi. Anak masuk kita bertambah, kita pegang kata toki pak. Mesti begitu. Tidak ada kita mesti kasih biar orang semuanya begitu. Dan kalau orang Kristen sepertinya orang tampar ke kiri, tampar ke kanan. Oh, sorry Jo. Lihat-lihat lah mana tampar itu dalam keadaan apa. Tidak salah mana tampar ya, jangan marah kalau kita tampar juga. Jadi kadang-kala orang itu baca Alkitab versi dia yang dia ngerti. Padahal Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab mau supaya kita punya keseimbangan. Jangan salah mengerti. Nah saudara, kita dalam melakukan misi untuk gereja ini bertumbuh, kita harus mempunyai satu filter waktu dengar firman Tuhan, waktu dengar suara orang. Kita mesti tahu kira-kira maksudnya dia itu begini. Boleh juga. Kira-kira ini nggak bisa kita langsung tolak, mestinya begini. Saya kira Pak Yani punya kesulitan dalam menggembalakan gereja. Karena di mana-mana selalu ada jemaat yang idenya bagus, tapi ada lain lagi idenya nggak ada ide, muncul satu program terus dia bersuara. Jadi misi dan pertumbuhan sulit jalan kalau lebih banyak orang bersuara begini. Nah saya perkirakan ini masih kelompok kecil, masih gampang untuk masuk kepada track yang Tuhan kasihkan kepada gembala. Masih gampang. Tapi kalau sudah bicara ratusan, nah sudah mulai muncul orang-orang yang troublemaker. Sudah mulai muncul orang-orang seperti banyak pengalaman. Nah saudara, kita bagaimana? Dalam mengemban misi daripada Tuhan, mengemban bagaimana gereja ini memulai suatu kebangkitan, kebangunan. Dari kitalah yang mulai mengoreksi hidup kita. Saya tidak mau seperti dulu lagi. Saya mau sesuatu yang betul-betul datangnya dari Tuhan dan Tuhan terus memimpin. Nah orang-orang sedemikian akan memiliki kata-kata yang tepat pada saatnya. Dia akan memiliki keseimbangan di dalam banyak hal kehidupan, di dalam banyak hal interaksi dengan sesama. Saudara, apakah kita mau jadi orang demikian? Maukah kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dapat mendengar firman itu secara jelas dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan secara benar? Secara benar. Kemudian tunggulah orang-orang bereaksi. Saya ulangi sekali lagi, jikalau orang-orang di sekitar kita ada di jalan yang hingar-bingar dan mereka begitu telah terpolusi dengan suara-suara yang membingungkan, kitalah yang datang sebagai pencerah, yang membawa pencerahan dan menunjukkan jalan. Kitalah yang menyebarkan kasih karunia. Kitalah yang menjadi agen kebenaran dan kita melimpah di dalam hal-hal yang tidak dimiliki orang lain. Nah, saya percaya warga Kota Bitung menunggu puluhan orang yang hadir di tempat ini untuk bersumbangsi, untuk membawa mereka kepada jalan Tuhan, untuk supaya misi gereja kita, gereja ini, supaya pembangunan gereja ini betul-betul terjadi sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat di luar sana. Tuhan mereka, Tuhan kita juga. Secara khusus kita memiliki satu konsep yang utuh firman Tuhan. Kita memiliki satu pemahaman yang seimbang di dalam menjalankan firman Tuhan dan dalam menghidupi itu sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan, adakah kita bertahan? Maukah kita bertahan? Kendati banyak goncangan, kendati mungkin banyak kesulitan ke depan, adakah kita mau bertahan di dalam jalur ini sehingga maksud Tuhan boleh tergenapi melalui kita, melalui gereja ini? Kalau satu kali kelak, kira-kira kalau tahun 2022 kita datang lagi, kemudian dapat WA, setelah kendati COVID-19, kami sudah mulai berencana beli tanah di sana. Kami sudah mulai berencana, ya kira-kira 1000 meter lah. Jangan sampai berpikir 200 meter juga. Aduh, mesti berpikir yang agak besar lah.
kira-kira 1000 meter lah paling kecil. Mau di Sagrat, mau di mana. Jadi itu susah kok. Mau naik motor ke sana susah, naik motor susah lagi. Jangan dulu pikir susahnya. Kalau di sana ada sumber yang memberi kita gairah, lu tinggalkan yang susah-susah itu. Jadi orang ya, kita lihat ya, orang belum apa-apa susah. Jadi bagaimana mencapai senang kalau sudah duluan di start dengan susah, betul nggak? Ya, banyak loh orang begitu loh. Di jemaat gereja paling besar di sini bercerita apa-apa susah Pak. Pendeta, tapi kebiasaan begini Pak. Jadi kalau sebegini, mesti begini Pak. Jadi dia punya pendeta kewalahan, mesti ikut itu domba, kan lucu. Yesus bilang aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku ikut. Nah sekarang terbalik loh. Jemaat yang pimpin pendeta ikut. Betul-betul tuturi Anda jadi. Kita pikir-pikir, aduh, gimana kalau kita jadi gembala di Bitung ini, jangan-jangan kita begitu lagi. Betul gak? Saya ada pertimbangan yang begitu. Kalau seandainya ya, siapa? Wah gereja Kristus, gini Kristus susah, panggil Sony. Jangan-jangan saya lagi bego lagi jadi di situ. Karena domba yang tarik, sudah juga kalau yang mendengar petualang tinggi Jo. Nah, bukan susah. Kalau orang bicara begitu bagaimana? Anak gereja-gereja begitu semangatnya. Anak pendeta gimana? Kalau nggak ada macam-macam, tinggi Jo. Oh, ini kayak dia majikan. Jadi tidak fair loh. Jadi pendeta diperlakukan oleh banyak orang seperti itu. Dan mereka rasa ya memang mesti begitu. Dari orang tua dulu begitu. Mesti begitu ya. Pantasan dia punya jemaat banyak sekali mengalami kekecewaan. Banyak sekali tidak punya ketenangan di dalam mengupayakan misi dan pertumbuhan gereja. Saya berharap GKRI mempunyai keharmonisan di dalam banyak hal. Sehingga misi dan pertumbuhan gereja menjadi satu fokus, kemudian kita mengejar untuk mewujudkan itu. Dan hanya apabila pertolongan Tuhan berlaku pada pribadi. Saya ulangi, kepada pribadi-pribadi yang menerima perkataan itu, pada pribadi-pribadi itulah dilimpahkan hal-hal yang tidak terkira. Mari kita berdoa. Saya mohon untuk saudara Chips Trianus merespon firman Tuhan yang disampaikan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biar kami terus boleh memikirkan bagaimana kami seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran, yang boleh menarik orang untuk boleh datang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami boleh hadir, bahkan boleh dibekali lagi, diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pendeta Sony Lamia yang boleh berdiri dan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus berkati hamba-Mu ini dimanapun dia berada, boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang akan daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang benar,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari wanita kaum ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari pujian KBBK 354 ayat 1 dan 2. Ku bersukacita kerja bagimu. Serah
Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau Tuhan dan Allah kami, penguasa alam semesta, kepala pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini kami lagi boleh diingatkan, ditegur dengan bagian firman-Mu, yang mana sesungguhnya gereja harus melangkah, menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk boleh menjangkau banyak orang bagi Kristus. Tuhan memberkati, dan itu dimulai dari pribadi kami masing-masing. Tuhan menolong setiap pribadi kami dalam jemaat ini untuk boleh diperbaharui oleh Tuhan, dan hidup ini boleh menjadi saksi Tuhan, karena mereka boleh melihat di hidup kami, bahkan kami juga boleh memproklamasikan Injil di orang-orang di sekitar kami yang Tuhan bawa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami semua agar gereja ini boleh ditambahkan hari demi hari dengan orang yang mau percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk hamba firman-Mu, Pendeta Sony Lamia, boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan hingga hari ini. Tuhan menolong, memampukan, lewat dia juga boleh banyak orang boleh datang kepada Kristus, karena dia boleh menyampaikan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Memberkati bersama dengan keluarga yang ada, diberkati oleh Tuhan, istri dan anak, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan minggu ini dia akan kembali ke Jakarta, Tuhan menyertai dan menolong sehingga boleh kembali beraktivitas di tempat yang Tuhan percayakan di hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami terus berdoa biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini dalam pertumbuhannya, boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Semua jemaat boleh tetap menyerukan dan menyatakan hal yang benar dalam hidup ini, baik di tengah-tengah aktivitas hari-hari, di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, di pekerjaan. Tuhan menolong kami semua. Ada banyak tantangan, godaan untuk boleh melakukan itu, tapi biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami semua. Dan biarlah Tuhan, gereja ini juga boleh melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan, membawa warta keselamatan, kabar baik kepada banyak orang, sehingga boleh menjadi berkat bagi kota Bitung ini, bahkan kepada banyak orang. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pelayanan yang ada, berkati Tuhan. Tolong mampukan semua pelayan dengan jemaat yang ada, simpatisan yang ada, taruh ke dalam tangan-Mu. Di segenap kehidupan yang dijalani, biarlah Tuhan tolong. Kami bersyukur perlindungan Tuhan terus dari pandemi, sehingga kami semua hingga hari ini terus terluput dari virus corona. Kami menyerahkan untuk di hari-hari ke depan, Engkaulah terus bermurah hati bagi kami untuk boleh memberikan perlindungan bagi kami, boleh menjauhkan dari sakit penyakit, dari kecelakaan di hidup kami. Dan biarlah Tuhan hari-hari hidup kami boleh merasakan sukacita, damai, sejahtera, karena Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Kami terus menaruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Berkati segenap usaha pekerjaan dari setiap jemaat di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Studi anak-anak kami, bahkan hidup rumah tangga setiap jemaat, suami istri, tolong oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memampukan. Ada banyak perbedaan, tapi Tuhanlah yang terus mempersatukan, sehingga keluarga-keluarga, lembaga terkecil di tengah-tengah gereja Tuhan, mereka boleh terus melangkah bersama. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong perjalanan-perjalanan setiap jemaat di sepanjang minggu ini, terus dilindungi, disertai oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih. Yang bergumul dengan sakit, terus memohon pemulihan dari Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Kami memohon kepada-Mu, pulihkan rasa kecewa, rasa sakit, rasa hal-hal yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan angkat semuanya itu, dan Tuhan pulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami di hidup ini, nafas hidup, berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat materi Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh kami kelola dengan benar, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ada bagian-bagian yang boleh kami berikan sebagai persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati setiap persembahan yang boleh diberikan, baik persembahan syukur, persembahan ibadah, persembahan persepuluhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati agar boleh dikelola dengan baik pelayanan gereja ini. Bahkan kami sesungguhnya mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih untuk usaha pengadaan sound system. Terima
Terima kasih untuk setiap pribadi, lepas pribadi yang sudah boleh menopang dan sudah boleh terbeli speaker dan mixer. Tuhan memberkati itu untuk boleh dipakai bagi pelayanan gereja-Mu. Bahkan Tuhan memberkati untuk pengadaan alat-alat yang lain, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kerinduan di waktu yang tepat, ada tanah gereja, Tuhan buka jalan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami terus membawa itu di dalam doa-doa kami, di waktu yang tepat, Tuhan siapkan tempat yang tepat, dan dana yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan menyiapkan tepat pada waktunya. Bagian kami lakukan, dan kami percaya Tuhan yang memampukan untuk kami mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan bersyukur Tuhan, di minggu depan kami lagi akan merayakan perjamuan kudus. Sebagai bagian kami mensyukuri atas Injil yang masuk di tanah Minahasa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Sejak minggu-minggu kemarin, secara pribadi kami boleh menyiapkan diri. Biarlah Tuhan menolong kami semua yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir. Kalau Tuhan berkenan kepada kami untuk boleh masuk lagi merayakan kami perjamuan kudus, biarlah Tuhan tolong. Layakan kami semua, siapkan kami semua, pribadi lepas pribadi, mengingat bahwa darah-Mu telah tercurah, tubuh-Mu telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami. Tuhan menolong di sepanjang minggu berjalan ini, kami boleh mengarahkan terus hidup kepada-Mu Tuhan, dan untuk boleh hidup benar dengan sungguh. Tuhan menolong hingga tiba di hari minggu depan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang bertugas untuk boleh menjalankan tugas dengan benar, dan kami semua boleh ambil bagian di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan juga kami ada di Kota Bitung ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini boleh menjadi terang, dan berkati pemerintah yang ada di Kelurahan Pateten 2 ini, tempat gereja ini berada, di kelurahan-kelurahan di mana kami jemaat tinggal, bahkan di Kota Bitung ini. Tuhan memberkati pemerintah yang ada, Tuhan memberkati kota ini, dan berkati Sulawesi Utara, berkati Indonesia Tuhan. Kami memohon kepada-Mu, pandemi yang ada kami terus hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagian kami, mampukan kami untuk melakukannya. Bagian pemerintah, mampukan pemerintah untuk boleh melakukannya. Tapi semuanya ini butuh anugerah dan mujizat dan Tuhan untuk ini boleh berakhir. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, syukur kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Dan biarlah Tuhan berkati, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya. Serahkan kami dan juga kami selamatkan. Jangan bawa kami percobaan, tapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sony Lamia, Doksologi. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera yang penuh, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah telah selesai.